Ya, baik. Eh, para penonton Cepos TV, selamat sore. Ya, kita kembali dalam acara Ngopi Bareng Redaksi. Kali ini redaksi kita kedatangan tamu yang sudah cukup familiar di Kota Jayapura, di Papua, kaitannya dengan bisnis kopi. Ya, tamu kita kali ini sudah hadir di acara Ngopi Bareng. Saya sebut Bapak Peter Tang, owner Peach Corner ya, CEO Gantamas. Terima kasih, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Baik. Ya, sehat. Topik kita kali ini kita akan bicara tentang tantangan bisnis kopi shop di Papua. Oh, Oke, kita ngobrol santai saja. ya. Bicara seputar kopi. Mungkin sebelum kita bicara soal bisnisnya, Ya. yang Pak Peter lihat sendiri, sebenarnya apa sih sebenarnya keunggulan atau keunikan daripada kopi Papua itu sendiri? Sebenarnya begini ya. Saya ini kan jualan kopi Papua. Ya. Jadi kalau yang jual kopi Papua itu ditanya keunggulan dan keunikan kopi Papua, terus yang jawab juga yang jual kopi itu kelihatannya itu ada konflik of interest. Tapi saya coba. Mudah-mudahan. Tapi saya coba. Siap. Oke. Jadi pertama gini ya. Kopi Papua itu dia cukup unik. Iya. Uniknya gini. Ini kopi dia tumbuh di tempat yang hanya bisa kita jangkau naik pesawat untuk ngambil kopi itu. Berarti Arabica ya? Ya, Arabica. Ada beberapa varietas Robusta tapi itu di Serui, di Ambediru. Ya, Ambediru. Nah, di situ ada. Nah, selain kita harus jangkau pakai pesawat, ini kopi di katakanlah di daerah pegunungan tengah ya, di daerah Baliem, kemudian mungkin di Tiom atau di Pegubin ya, Pegunungan Bintang. Ini kopi-kopi ini kopi tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk, dan di sana itu masyarakat petani-petani kita itu mengolah kopi itu dengan sangat tradisional. Dan juga kita bisa lihat di daerah pegunungan penghasil kopi, di sana itu kalau mau dikatakan pencemaran ya, mungkin hampir bisa dibilang tidak ada. Kenapa bisa begitu? Di sana tidak ada pabrik-pabrik besar yang menghasilkan limbah-limbah industri apa, tidak ada. Yang kedua, untuk mobil motor yang dia mungkin punya asap polusi udara, mobil sama motor di daerah pegunungan juga tidak terlalu banyak. Itu bisa kita hitung, ya kan? Kalau misalnya kita hitung lah ya, jalur Wamena Tiom, itu 1 jam kita bisa hitung itu berapa mobil saja yang lewat. Ya kan? Nah, apalagi misalnya daerah Piramid di Kimbim sana yang penghasil kopi, itu juga bisa kita hitung mobil yang lewat. Anak-anak di sana rata-rata sekolah mereka jalan kaki apa. Ibu-ibu, mama-mama dorang masak pakai kayu api, dong bakar hipere. Jadi bisa saya katakan pencemaran udara atau polusi atau apapun itu sedikit sekali. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah kopi ini bisa dikatakan kopi organik? Secara de facto, secara di tempat, kita bisa katakan ini kopi cukup organik. Tapi itu tidak boleh kita sebut kalau kita jualan, karena kita belum punya sertifikasi organik. Jadi karena ya kita tidak punya 1 lembar surat itu, jadi kita tidak boleh sebut barang itu. Jadi sebutnya sebagai apa? Ya kalau saya mungkin lebih memilih menyebut adalah kopi ini adalah kopi yang cukup alami sekali, bebas pestisida, pupuk, dan bebas pencemaran. Kalau lihat kondisi geografis, di atas ketinggian, terus yang tadi Pak Peter sebut soal tidak ada pencemaran, apa dia mempengaruhi cita rasa atau? Oh iya tentu. Jadi kita bicara cita rasa kopi ya. Selain cita rasa kopi itu kita lihat dari varietasnya jenis apa. Misalnya katakanlah di Pegunungan Tengah itu ada Arabica Typica.
Selain varietas itu, cita rasa kopi itu dipengaruhi misalnya ketinggian tanam. Ketinggian tanam itu berpengaruh terhadap iklim, kemudian curah hujan sepanjang tahun, ya kan. Lalu kalau seperti di Lembah Balim itu kan dia dia seperti dikelilingi gitu, ya kan. Jadi sinar matahari yang didapatkan oleh pohon kopi apa semua serta curah hujan itu luar biasa bagus sekali. Cukup subur ya. Cukup subur dan juga saya ada pergi ke beberapa kebun kopi ya di Indonesia. Jadi bukan karena saya lahir di Papua, saya kerja kopi Papua terus saya bilang kopi Papua bagus, tidak. Tapi apa yang saya lihat di Pegunungan Tengah di Papua maupun di deretan Pegubin sana sampai dengan di Monemani ini memang berbeda dengan daerah lain, sangat berbeda. Kalau katakanlah misalnya kopi di daerah Jawa, mereka panen apa segala macam, selesai mau mobil angkut dia tinggal panggil aja itu mobil truk sudah bisa sampai langsung, mungkin sampai di tempat pengumpul. Kalau di daerah-daerah Wamena itu kopi dari kebun keluar kita pikul lah, mama-mama pikul pakai noken, ya kan, dan kemudian itu dikerjakan oleh keluarga bersama satu kampung. Jadi ini bagus sekali lah. Jadi bukan karena saya ini ya enggak, tapi memang itu yang saya lihat. Jadi prospeknya bagaimana untuk di bisnis dengan kopi dengan model yang masih tradisional begitu? Kalau kita bandingkan 15 tahun lalu dengan sekarang, ini sudah jauh lebih bagus. Sudah jauh lebih bagus. Peningkatan harga kopi green bean itu sudah semakin meningkat. Sudah jauh lebih bagus dengan harga yang dulu. Nah, namun kalau kita berbicara tentang pasar ekspor, nah pasar ekspor itu di dalam pasar ekspor itu kita mengenal adanya itu kopi Arabica market price, harga standar kopi internasional. Nah itu kalau kita mau ekspor itu harga tidak bisa terlalu jauh dari sana. Nah sedangkan di Papua, daerah penghasil kopi ini seperti Bapak tahu ini biaya kita kan cukup besar ya. Jadi yang saya lihat 15 tahun ini sudah pembangunan infrastruktur ya Pak Jokowi yang cukup luar biasa. Yang sekarang jalan Tiom Lanijaya ke Wamena itu aspal. Jadi itu jauh bisa menurunkan harga. Hanya memang masih belum sampai dengan harga yang bisa kita ekspor. Harga memang masih tinggi, tapi trennya sudah menuju ke arah sana. Yang kita harapkan dengan harga yang bagus ini petani bisa semakin banyak produksi. Apabila produksi itu banyak, maka harga itu bisa turun. Kita bisa berbicara tentang pasar ekspor. Ya, Pak Peter, kalau kita bicara bisnis kopi di Papua ini kan kita harus bicara dari hulu hilir ya, tidak bisa hanya satu saja. Betul. Kalau kita lihat petani kopi, kita mulai dari para petani mereka itu jumlahnya bagaimana, apakah bahan baku yang disediakan cukup misalnya, sampai produksinya seperti apa gitu mungkin. Nah ini kalau bicara petani kopi ini memang agak susah ya. Jadi ini waktu itu sekitar 7-8 tahun yang lalu saya itu waktu itu di daerah Walesi, Wamena ya? Wamena ya, saya ke kebun kopi kemudian sama petani-petani. Nah petani-petani kita di Papua ini di daerah pegunungan ini kita untuk TTT, mereka ini sudah senior. Oh begitu. Sudah istilahnya berumur lah, sudah senior. Nah anak-anak muda yang sekarang ini saya lihat jarang, hampir sedikit sekali yang mau jadi petani. Anak-anak muda ini lebih memilih mereka ingin mendaftar mungkin jadi PNS atau ada yang mungkin pengen tes menjadi tes polisi atau tes tentara, atau sebagian mereka ingin bekerja di kota. Jadi sangat sedikit sekali saya lihat anak muda yang mau jadi petani. Nah ini kan jadi masalah. Kalau kita punya
petani yang senior ini, yang bapak-bapak kita ini, suatu hari kan beliau-beliau ini akan pensiun. Pasti. Kalau yang muda ini tidak mau jadi petani, nah terus ini kopi yang mau ngurusin siapa? Itu Iya, masalah. iya. Jadi karena itu saya coba bikin sekolah barista. Oke. Jadi atas dasar itu saya bikin sekolah barista itu di Peach Corner di Dok 5, Peach Corner Coffee. Iya. Nah tujuannya itu supaya ini anak-anak yang di petani kopi ini mereka bisa tertarik mau belajar barista. Jadi kalau dia belajar barista, dia mengerti tentang kopi. Harapan saya dia bisa kembali mengurusi kebun kopi dia yang ada di kampung dia. Jadi ini bisa meningkatkan mereka punya keluarga di kampung, punya ekonomi lah, taraf hidupnya. Ya itu sudah saya lakukan, sudah saya coba dan sudah ada beberapa murid-murid anak-anak pegunungan yang belajar. Nah yang jadi masalah ini setelah sudah bisa, sudah semua selesai sekolahnya, belajarnya, ya mereka tidak kembali ke kampung, tidak ngurusin kopi. Ya ini yang saya agak mikir, ini kira-kira solusinya bagaimana. Jadi memang agak sulit memang. Jadi anak-anak muda ini biasanya, ya kita juga pernah muda lah, ini pengen instan. Betul. Jadi pokoknya saya mau begini, jangan terlalu lama, saya langsung mau pengen hasilnya. Ya kalau di kebun mana bisa begitu, ya kan? Ini butuh waktu, kita harus rawat tanaman ini, kemudian panennya mesti benar segala macam. Nah, dari situ kita baru berbicara ke hilirnya, bisnis coffee shop. Nah, ini banyak coffee shop sekarang yang berkembang dan itu bagus sekali, luar biasa. Anak-anak muda sudah mulailah bikin coffee shop, itu positif sekali. Dan saya lihat dengan tren coffee shop di sini mulai bagus. Itu dulu kan kalau di Jayapura ini kita lihat apa ya, maksudnya mohon maaf ini, mereka malam mungkin suka ngumpul atau bareng-bareng, entah ngapain lah, mungkin kegiatannya yang kurang positif ya kan. Nah dengan adanya bikin coffee shop ini sudah jauh lebih baik. Cuman anak-anak muda yang barusan mulai masuk ke bidang ini mungkin perlu pendampingan kalau menurut saya, perlu apa ya, kayak semacam didampingi lah. Ini gimana nih, namanya bisnis itu Pak, dalam bisnis itu ya tidak ada satupun orang di dunia ini yang mulai bisnis habis itu langsung berhasil. Saya belum pernah ketemu. Betul. Kalau mulai bisnis itu prinsip saya ya semakin cepat gagal semakin baik. Semakin baik. Iya. Karena kalau begitu kita mulai bisnis, lalu gagalnya lebih cepat, waktu kita bisa lebih panjang untuk bangkit kembali. Tapi kalau kita mulai bisnis, kemudian gagalnya di akhir, mau naik kembali itu agak susah. Kenapa? Umur kita udah tua. Jadi kalau masih muda, kita udah mulai bisnis duluan, kemudian dia gagal, kita kan tahu nih, sudah punya pengalaman nih. Oh ini kemarin saya bikin coffee shop, di posisi gini, modal saya sekian, saya gagal. Kita evaluasi kegagalan itu di mana. Oh karena biayanya terlalu besar, pemilihan lokasinya kurang tepat, ini begini. Jadi bisa kita evaluasi, kita bisa cepat mulai kembali. Nah itu mulai kembali itu yang nanti dia akan jadi. Gak ada Pak yang kayak begini orang langsung, dia mesti gagal dulu. Itu bagian dari bisnis. Kegagalan itu harus bagian dari bisnis, itu baru bisa. Jadi gitu. Jadi ya penting sekali ya untuk pendampingan ya. Pendampingan itu penting sekali. Sebenarnya yang mengambil bagian itu untuk pendampingan itu siapa sebenarnya? Kalau melihat potensi ada, keinginan itu ada juga anak-anak muda sekarang bisnis kopi. Tapi yang harus mengambil peran untuk mendampingi sampai, apakah hanya pemerintah misalnya atau ada pihak-pihak lain yang juga seperti ya salah satunya. Sekarang gini Pak, pendampingan itu maksudnya kita itu kan memberikan saran, ya kan, bahwa mungkin sebaiknya seperti ini. Kemudian ya tentu saran-saran ini mungkin ada yang bisa
dia terima, mungkin ada yang belum bisa diterima. Nah, pendampingan ini, istilah saya ini begini Pak, kalau Bapak mau belajar berenang, Iya. belajarlah sama orang yang sudah tahu berenang. Oke. Jangan orang yang belum tahu berenang disuruh ngajarin orang berenang. Ya, Ini tahu teorinya bubar. saja itu juga susah. Pasti bubar Pak, Iya. pasti bubar jalan Pak. Siap. Saya kasih contoh aja Pak, misalnya apa ya, katakanlah oke, bisnis apa aja deh, mau restoran, mau coffee shop, mau apa aja, salon deh, kita ambil contoh bisnis salon. Iya. Nah, mungkin ada orang yang selama masa muda dia bekerja, dia menabung uangnya sampai dengan cukup, dia punya cita-cita pengen buka satu salon. Begitu udah cukup, dia buka salon. Kemudian didampingi sama orang, dikasih penyuluhan, kamu harus begini. Iya. Orang ini belum pernah punya salon, belum pernah buka salon, dia cuma tahu ya mungkin secara teori. Kalau bagi saya kurang setuju. Pribadi saya, itu pendapat pribadi, saya kurang setuju. Iya, iya. Kalau saya mau buka salon dan saya ingin belajar bisnis salon, seharusnya saya belajar sama orang yang sudah punya salon. Karena dia punya pengalaman, dia tahu kesulitan hambatannya di mana. Apa yang menjadi tantangan dalam bisnis salon? Apa yang harus kita lebih ekstra perhatikan di dalam bisnis salon? Dan apa yang harus kita lakukan supaya bisnis ini bisa maksimal? Ya, ini semua parameter ini yang tahu ya yang sudah pernah lakukan ini barang. Iya. Kalau yang hanya belum, teori saja. saya Susah. agak berbeda memang sama orang Pak. Saya susah terima kalau saya tanya, Bapak sudah pernah gini? Belum pernah. Kalau Bapak belum pernah begini, terus Bapak ngajarin saya ini bagaimana caranya? Kita dua sama-sama kan sama-sama belum pernah. Ya kan? Ya kalau bisnis itu bisa kita pelajari dari buka buku baca, ya semua orang jadi bisnismen. Iya, benar. Ya, itu memang mesti pengalaman jatuh bangun, kita udah Jam tahu, terbang, ya. sudah tahu, itu baru bisa pelan-pelan. Siap. Tidak ada yang instan di dalam bisnis. Oke. Ya, bicara soal tantangan, kalau tadi Pak Peter contohkan salon gitu. Kalau bisnis kopi, sebenarnya tantangannya apa? Yang sebenarnya kan biasa orang berpikir bagaimana cara kita mulai, Oke. terus bagaimana mengelolanya, bagaimana supaya bisa dapat untung gitu. Pertama di dalam bisnis coffee shop itu, menurut saya, apabila saya mau bikin coffee shop, yang di dalam pikiran saya itu adalah kenapa orang harus minum kopi di tempat saya? Iya. Kenapa kok nggak dia minum kopi di tempat yang lain? Banyak di coffee shop. Siap. Berarti tempat saya harus ada sesuatu yang membedakan saya dengan yang lainnya. Itu poin pertama. Pilihan tempat ya. Oke. Kalau kita berbicara, kopi saya lebih enak. Emang ada orang buka coffee shop yang dia bilang, kopi saya tidak enak, kamu minum di sini. Semua juga bilang dia punya kopi enak. Kopi enak, ya. Iya kan? Nah, yang seharusnya bilang dia punya kopi enak itu adalah bukan penjualnya, tapi orang yang minum kopi itu. Customernya, pelanggannya yang bilang kopinya enak, bukan penjualnya. Kalau pelanggan yang datang bilang kopinya belum enak, berarti belum enak. Jangan nanti pelanggannya datang minum kopi, bilang kopinya ini itu kurang enak, malah customernya diajarin, Pak nggak bisa, kopi itu mesti begini-begini. Kamu yang bener aja, orang datang dia bayar loh minum kopi, terus kok ngajarin dia lagi, ini kan kurang pas ya kan. Jadi pertama itu, yang kedua tempat. Saya mau mendesain tempat saya seperti ini supaya bagus, nyaman, apa semua. Saya ini bagus. Saya sudah investasi mahal segala macam. Menurut pemilik kafenya bagus, itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah menurut customernya, menurut pengunjungnya. Kalau pengunjungnya dia datang dia rasa tempat ini nyaman, bagus, ya itu berarti benar. Ya kan? Kalau yang punya bilang tempatnya bagus, ya itu kurang pas. Kenapa? Emang ada orang yang punya tempat bilang tempat saya jelek? Enggak ada, semua juga dia bilang dia punya bagus. Nah,
itu masalah tempat. Lalu berikutnya sistem manajemen pengelolaan. Nah, ini yang paling penting. Di dalam sistem manajemen itu kan kita banyak ya, bagaimana misalnya kita perkirakan estimated income kita, perkiraan omset saya berapa sebulan. Oh, saya sebulan bisa dapat omset sekian. Datang dari mana angka itu? Ya itu kan ada hitungannya. Oke. Saya bisa dapat sekian, perkiraan saya dari tempat duduk saya ada sekian seat, meja saya sekian. Misalnya satu hari pengunjung saya bisa sekian persen, dengan harga makanan minuman saya segini, saya perkirakan sebulan omset saya mungkin bisa segini. Nah itu ada hitungannya. Pegawai saya berapa banyak? Iya, gitu, jadi kan? bukan saya pengennya sebulan omset saya sekian, datang dari mana? Ya kita upayakan. Ya nggak bisa, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya mesti kita hitung, ya kan? Nah itu kemudian berikutnya mengenai masalah biaya. Ini saya mungkin saya agak berbeda ya. Kalau prinsip saya itu di perusahaan saya, staf karyawan kita itu ibaratnya sama seperti keluarga kita sendiri. Jadi yang saya maksud dengan keluarga kita sendiri itu adalah apabila perusahaan ini untung, maka kalian yang juga menikmati ini semua. Tapi apabila perusahaan ini belum untung, ya mereka ini harus hidup, harus bisa cukup untuk dihidup. Bukan gajinya dipotong, tidak, gaji harus terima full. Ya kan? Apabila ada untung perusahaan ini, maka mereka mungkin bisa dapat insentif lah, bonus apa segala macam di luar gaji. Nah, masalah di biaya karyawan ini kita anggap sebagai keluarga. Nah, saya lebih memilih lebih bagus di dalam satu perusahaan atau satu coffee shop itu orangnya tidak terlalu banyak. Mungkin baristanya mungkin cuma 1 atau 2 orang, kemudian bagian dapur mungkin cuma beberapa orang, dan manajer cuma sedikit orang, tapi mereka maksimal. Ya. Nah, apabila mereka maksimal dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak, maka biaya itu kan kecil. Kita pakai orang cuma sedikit. Nah, sedikit orang ini dia bisa terima lebih banyak. Kenapa? Yang seharusnya kita membayar gaji 3 orang, ini kita cuma pakai 1 orang. Nah, untuk pos gaji untuk 3 orang ini, kalau kita kasih 1 orang gaji ini misalnya lebih banyak, sebenarnya kita juga masih tetap lebih hemat. Karena seharusnya kita bayar gaji untuk 3 orang, tapi ini cuma untuk 1 orang. Tapi kita kasih lebih banyak. Yang karyawan ini, staf kita ini, dia akan rasa lebih senang. Saya kerja di tempat lain dengan pekerjaan yang sama, saya tidak dapat segini. Tapi di sini saya dapat lebih, ya kan? Belum lagi kalau perusahaan ini untung, saya dapat di luar gaji tambahan insentif bonus jauh lebih banyak. Nah, itu yang ada mutualisme. Perusahaan ini dia akan bisa bagus apabila orang-orang di dalam sini semua dia di dalam satu harmoni, saling dukung. Tapi kalau ada yang kurang cocok, tiap bulan yang dia terima nggak cukup, dia mesti ngutang kiri kanan, nah itu akan berpengaruh sama kualitas kerja dia. Dan ini nanti ujung-ujungnya ke perusahaan, ya kurang baik. Jadi ini semua harus ini. Dan ini barang ini didapat dari pengalaman, Pak. Ini nggak bisa orang yang belum pernah mengalami ini kemudian ini ngajarin orang, nggak ada itu ceritanya itu, ya kan? Karena ini banyak faktornya. Nah, kembali lagi Pak, soal kita buka bisnis kopi shop ya. Apakah kita hanya butuh satu kopi unggulan misalnya, kopi Papua misalnya, atau kita perlu banyak varian dalam satu bisnis kita itu, sehingga apakah orang datang tertarik hanya karena dia pengen minum kopi Papua ke sana gitu, atau karena di situ ada banyak pilihan macam-macam kopi dari macam-macam daerah. Itu menurut Pak Peter sendiri bagaimana? Itu menurut saya kembali lagi tadi ke yang pertama, apa yang membedakan coffee shop kamu dengan coffee shop yang lain?
Coffee shop kamu itu harus punya identity, positioning kamu itu mau di mana. Kalau saya punya coffee shop, katakanlah saya memiliki kopi dari seluruh Indonesia, mau dari ujung Aceh sampai Papua punya semua. Tetangga sebelah juga sama, tetangga di seberang juga sama, terus bedanya kamu sama mereka apa? Nggak ada beda. Itu positioningnya nggak jelas. Ya. Apabila kamu bermain di positioning tertentu, saya kasih contoh. Katakanlah ada satu merek dari luar negeri, dari Amerika datang. Dia punya rumah makan ini seluruh dunia ada. Terus dia jualnya cuma ayam goreng. Iya. Dia jual cuma ayam goreng, ya kan? Seluruh dunia ada, dan perusahaan ini dari Amerika, yang logonya orang tua itu loh. Iya. kan? Opa-opa itu ya. Nah, jadi kalau saya mau makan ayam goreng yang Amerika punya yang enak, saya ke situ, ya kan? Bisa nggak Bapak bayangin kalau yang jual ayam goreng enak itu yang logonya orang tua itu, dia juga jual ayam penyet, ada bebek, kemudian ada mungkin mujair goreng, kan jadi tidak jelas kan? Apa bedanya dia sama warung lalapan? Sama aja, bedanya dia cuma punya ayam goreng tepung aja kan? Nah, itu yang saya bilang positioning kamu harus jelas. Kalau dia cuma jual ayam goreng yang kayak gini, kamu mau cari ayam goreng yang kayak gini ke sini. Kalau kamu mau cari ayam geprek ya mungkin ke tempat lain. Kalau di sini nggak ada ayam geprek, adanya yang begini. Itu positioningnya jelas. Sehingga customer itu dia mau pergi ke coffee shop atau mau ke restoran atau ngapain, misalnya saya pengen makan ikan bakar. Oke, ikan bakar ya, oh di belakang sana tuh ikan bakar semua. Saya pengen makan lalapan, oh saya ke sini. Tapi kalau satu restoran ada ikan bakar, ada lalapan, ada steak, ada spaghetti, ada bakmi, nasi goreng. Ini sebenarnya kamu di restoran bagaimana? Itu jadi tidak jelas. Nah itu yang saya maksud kalau ditanya kopi Papua atau kopi yang lain, terserah aja mau kopi apa, yang jelas positioningnya mesti jelas. Kamu identitinya apa? Ya, yang faktor berikut lagi yang tadi tersebut soal tempat, pemilihan tempat. Ya. Jadi, apakah lebih baik di tempat yang ramai atau tempat yang nyaman? Atau ada juga kopi yang mobile ya, pakai mobil, bisa parkir di mana saja gitu. Lebih bagus yang seperti apa? Semua ada bagusnya ya. Pilihannya gini. Tempat yang nyaman ya tentu orang ngopi harus cari tempat yang nyaman. Kalau tempatnya panas, tempat duduknya tidak enak, agak keras, terus kemudian pemandangannya katakanlah agak sempit ya, kita merasa terkungkung di dalam ruangan seperti itu, itu berarti bukan tempat yang terlalu baik, ya kan? Nah tempat itu juga harus memudahkan orang, misalnya mudah dijangkau, parkirnya gampang apa segala macam. Kemudian ke sana itu kita nggak usah bermacet-macetan, nggak usah melalui jalan yang berlobang-lobang atau yang rusak, atau yang kalau hujan itu banyak genangan air, kan kasihan kalau orang naik motor, ya kan? Tempat dipilih itu pertama mudah dijangkau, yang kedua itu dia cukup nyaman, ya kan? Yang ketiga di situ kita mau jualan apa nih? Kalau kita mau jualan coffee shop, ya kan, jualan kopi atau apa, mungkin kita pilih tempat yang apa ya, yang agak traffic orang itu misalnya agak banyak atau dekat perkantoran, ya kan. Nah kalau misalnya deh coffee shop kita buka di tengah sawah, ya yang mau datang siapa? Ya coffee shop kalau kita buka di daerah dekat perkantoran, oh orang mau ketemu, mau janji, mau meeting apa, itu mungkin lebih cocok. Nah itu oke, parkirnya bagus. Nah berikutnya biaya. Jangan ini tempat bagus, trafficnya bagus, tapi sewanya mahal, akibatnya nggak bisa nutup ongkos. Ya ini nggak bisa juga, ya kan? Oke, berikutnya kita bicara katakanlah yang mobile, mobile coffee shop. Mobile coffee shop yang menggunakan katakanlah kendaraan seperti truk atau apa, itu bagus juga. Cuman harus lihat di
titik mana, kemudian perhitungannya harus bagus, Bagus. ya kan? Jangan sampai salah. Pilih tempat Iya. yang trafficnya bagus, orang banyak lewat atau rame. Kenapa? Kalau pakai mobil itu kan kita nggak bisa taruh tempat duduk atau meja terlalu banyak. Pertama, mobil kita nggak bisa ngangkatnya banyak karena di dalam kan sudah ada barista area. Jadi mungkin kita bisa bawa meja atau kursi lipat yang lebih kecil. Kita nggak bisa bawa terlalu banyak. Terus berikutnya, untuk mobile coffee shop ini mungkin sebaiknya harus punya beberapa backup plan. Backup plan itu maksudnya gini ya. Katakanlah kita biasa jualannya di sini nih. Kalau hujan gimana? Iya, itu faktor juga itu Ya, paling kita pengaruh. harus berpikir jangan hujan nggak jualan ya. Emang karyawan boleh, kalau hujan gaji nggak dibayar ya karena kita nggak jualan. Ya nggak bisa dong. Ya kan hujan juga dia tetap makan, gaji tetap harus dibayar ya. Jadi kita harus mikir ini kalau misalnya hujan, apa yang harus kita lakukan supaya income ini tetap stabil. Karena kita punya biaya ini, fixed cost kita ini sudah jelas keluar. Mau hujan nggak hujan ya karyawan tetap harus dibayar gajinya. Nah jadi untuk mobile coffee shop perhitungannya harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih baik. Iya, tapi ini juga Ya. kita di Papua atau di Jayapura terutama gitu. Apakah perlu bagaimana cara menumbuhkan supaya orang lebih tertarik bisnis kopi ini? Apakah kurang banyak event-eventnya atau perlu ada support langsung modal misalnya atau bahkan seperti sekolah yang dibuat oleh Pak Peter itu supaya orang banyak tertarik membuka, ya itu semua saling kait-mengkait lah gitu. Tapi menurut Pak sendiri seperti apa? Kalau kita mau menumbuhkan supaya orang lebih banyak untuk bisnis coffee shop ya atau apapun itu, ya salah satunya itu mungkin dengan event ya, event pon apa. Kemudian ada dukungan juga katakanlah dari pemerintah atau swasta, misalnya mereka gathering rapat dalam jumlah kecil itu di coffee shop atau apa. Istilahnya gini Pak, mereka ini kalau kita mau mereka banyak, kita punya entrepreneur lah saya sebut ya, kita ingin punya banyak entrepreneur anak muda di bidang coffee shop ini, ya kita harus kasih mereka jalan. Mereka buka coffee shop, ya harus kita dukung. Kita dukung dengan cara apa? Ya kita beli produk mereka. Kamu harus beli dulu Iya, ya. paling tidak ya kan, misalnya katakanlah kantor pemerintahan atau swasta tiap pagi mungkin mereka mau ngopi, oh pesan dong itu di sana ada coffee shop ya, mungkin pesan seorang 1 cup deh, ini staffnya ada berapa, 20 orang, oke beli 20 ya kan, nanti tiap pagi 1 orang 1. Nah dengan cara ini pemerintah dan swasta ini kan sudah membantu mereka supaya bisa hidup. Nah kalau seperti ini mereka bisa hidup, maka akan banyak orang yang mau membuka bisnis ini karena hidup. Ya kan? Tapi kalau apa ya, kopi aja yang dipakai di kantor katakanlah swasta atau pemerintah, kopi itu juga apa ya, katakanlah ya mungkin pakai kopi dari luar, bikin sendiri pakai dispenser. Waduh, terus orang disuruh bikin coffee shop banyak-banyak, dia cara hidupnya bagaimana kalau nggak ada yang beli? Iya kan? Ya kalau mau bikin supaya banyak yang usaha coffee shop dan banyak yang bisa bertahan hidup, ya belilah mereka punya produk supaya mereka bisa hidup. Dengan cara itu orang akan semakin banyak yang punya usaha. Itu aja, ekonomi itu dia putar. Kalau Pak kita punya sekolah sendiri, ya. Sudah mulai sejak kapan dan sudah menghasilkan berapa ini? Apakah sudah ada yang punya shop-shop kopi? Sekolah barista itu sudah saya mulai semenjak Peach Corner Coffee Shop ini buka. Nah, hanya 2 tahun ini kita stop dulu karena pandemi COVID corona. Kayaknya baru pertama ada sekolah barista ya di sini. Iya, ya tujuannya kayak tadi itu supaya anak muda ini kembali ke kopi, cuman ya agak sulit ya, masih belum. Jadi ya pandemi 2 tahun terpaksa kita tutup
Kan banyak yang tanya, Pak, kenapa ditutup? Kan ngajar kan bisa, kita pakai apa, masker atau apa gitu. Saya tanya deh, kalau belajar barista kopi, murid saya bikin kopi, kemudian taruh nih 1 cup espresso. Saya bagaimana cara saya tahu kopi ini rasanya manis kek, asem kek, pahit kek? Kan harus saya cicipi, Pak. Iya kan nggak bisa saya lihat kopinya gini, oh ini kopi pasti pahit. Nggak bisa kan, mesti saya cicipi. Harus dicicipi. Ya, setelah saya cicipi kan yang bikin kopi juga harus cicipi. Oke, ini kopi ini kalau seperti ini, oh ini termasuk ini pahitnya begini, asamnya begini, ya kan, sweetnya seperti ini. Nah ini tidak mungkin saya lakukan dalam pandemi COVID begini, ya kan, nanti kita bisa rame-rame karantina. Jadi kita stop dulu lah 2 tahun, nanti ini kalau udah selesai, udah mulai mereda ya akan kita buka lagi. Tapi itu tujuannya sih memang saya ingin ya anak-anak petani kopi kita ini kalau bisa ya kembali deh kopi itu di pegunungan. Ada satu petani itu dia bilang sama saya, anak, ini kopi ini kita orang Papua punya harta, jadi ini harus dijaga dengan baik. Ya memang betul, ini memang ya di situ. Kalau kopi-kopi ini nggak diterusin, selesai kopi Papua, habis. Ya, jadi memang ya kita butuh anak-anak muda ini untuk kembali ke kampung, membangun kampung mereka, memberdayakan. Dibentuk, ya. Dia punya keluarga di kampung, mama, ipar, tete, dorang, ya ini harus diberdayakan loh. Banyak yang bisa diolah di sana, luar biasa banyak. Atau mungkin salah satu tantangannya kalau kita bisnis kopi berarti kita harus punya skill. Ya. Tidak hanya skill tapi mungkin ini investasi agak mahal barangkali ya di itu seperti apa? Banyak orang berpikir, terutama mungkin anak muda, pikirannya saya ini kalau mau mulai bisnis, mau buka coffee shop, mau bikin bisnis apapun saya butuh modal. Sedangkan saya kan nggak punya duit, ya sudah deh, nggak usah bikin bisnis deh, kita nggak punya modal, nggak punya duit. Kan banyak yang berpikir seperti itu ya. Yaitu kalau saya bilang, kamu mikir bisnisnya aja belum dapat, idenya aja belum punya, cara bisnisnya bagaimana aja kau belum tahu. Terus kau sudah mau minta duit duluan, yang mau ngasih siapa? Betul. Iya kan? Yang sudah punya ide bisnis, yang sudah bikin presentasi, bisnis plan segala macam, sudah hitung, mempresentasikan kepada investor, itu saja belum tentu investornya setuju mau menginvestasikan uangnya sama ide kamu ini. Apalagi kamu yang belum ada apa-apa, cuma mikirnya saya nggak punya duit, jadi ngapain saya bikin bisnis? Saya nggak mungkin bisa bikin bisnis. Ya memang nggak bisa, memang nggak bisa. Ya. Bisnis itu adalah sebuah ide. Kamu harus punya ide, kemudian kamu harus tahu bagaimana caranya supaya ide yang ada di kepalamu ini bisa diaplikasikan ke yang nyata. Ini gimana? Baru kita bicara modalnya. Misalnya katakanlah saya investor nih. Ya kan? Ada yang punya ide, Pak, saya mau bikin gini. Oke, coba kamu presentasikan. Ya kan? Kalau menurut saya oke, bagus, ya tentu kita ikut dong. Kita investasi. Tapi kalau menurut kita ini kurang visible, ya tentu kita bilang ini kurang visible. Kalau ini begini bagaimana? Oh iya Pak, yang itu belum saya pikirkan. Ya nggak bisa. Ya, jadi kalau orang berpikir bisnis, saya nggak punya duit nggak punya modal, mau buka coffee shop kan harus beli mesin, beli meja, kursi, sewa tempat. Ya memang kamu nggak bakal bisa punya coffee shop. Kenapa? Ya idenya apa segala macam belum ada aja, kau udah mikir ini modalnya dari mana? Siapa yang modalin kamu kalau kayak gini? Orang akan modalin kamu atau investasi ke kamu atau minjemin kamu duit kalau dia tahu apa yang mau kau lakukan. Ya kan? Kita pengusaha nih pinjam duit sama bank nih. Sama bank ya. Bank nanya, duit ini mau kamu apain?
Kan kita harus kasih tahu, Pak, saya rencana kita mau ada pengembangan seperti ini, begini, ya kan. Kemudian dia tanya, Pak, itu bisa untung berapa? Iya. Iya kan? Harus. Kalau dia tanya bisa untung berapa, kan itu kan berarti di dalam mereka punya perhitungan ada yang namanya kemampuan untuk mengembalikan. Kan begitu. Nah, kemudian kamu, oh Pak, setahun kita bisa perkirakan keuntungan kita bisa sekian. Jadi ngitung. Iya kan? Ini realistis atau enggak? Iya kan? Kalau nggak realistis, Pak, kita nggak setuju. Nah, jadi seperti itu. Kalau bicara masalah modal, ya harus punya ide, harus punya ini semua dulu. Kalau sudah ada, baru kita carikan pemodalnya siapa. Ya kan? Oke, kamu kekurangan modal, yang kamu punya cuma sekian, kamu butuh tambahan. Presentasi. Banyak kok investor-investor ini yang ingin menginvestasikan, dia punya dana banyak. Ya kan? Jadi sebenarnya cuma di situ aja. Atau mungkin mulai saja dulu. Nanti lainnya ikut berkembang. Kalau misalnya punya tempat sudah jalan, baru saya sudah punya ini, modal saya sekian. Boleh juga. Daripada masih di awang-awang ya. Iya, boleh juga. Mulai dengan yang kecil dulu. Teman-teman datang, semakin lama semakin rame. Kemudian ada mungkin katakanlah investor yang melihat, wah ini dia warung kopinya bagus nih, trafiknya rame, kopinya juga enak, ya maka dia akan didekatin. Bagaimana kalau bisnis kamu ini kita kembangkan lebih besar lagi, kita invest, ya itu baru bisa. Ya, uang modal itu nggak akan datang begitu saja. Yang punya duit juga nggak bodoh. Ya. Jadi ya, mesti bener lah baru bisa. Ini banyak coffee shop yang naik tapi tiba-tiba juga hilang. Tapi Peach Corner tetap bertahan. Ini kira-kira apa? Ya, saya juga sudah pernah jatuh sih. Bukan langsung jadi begini. Saya jatuh bangun juga udah capek. Jadi kalau tanya Peach Corner kok bisa langsung begini? Ya Pak, Bapak lihatnya kan sekarang Peach Corner kan lagi bagus. Waktu saya dulu lagi susah-susahnya kan Bapak kan nggak tahu. Saya juga jatuh bangun Pak. Ya kan, karena saya jatuh bangun makanya bisa ada hari ini. Kalau enggak, mana ada Pak. Enggak. Sama Pak. Itu proses ya? Itu bagian dari belajar Pak. Itu uang sekolah itu. Ya Pak, tadi yang terakhir mungkin ada pesan gitu untuk anak muda melirik bisnis ini, itu mungkin dari Pak sendiri bagaimana? Pesan saya ya buat kawan-kawan mungkin yang baru mulai bisnis coffee shop, atau mungkin coffee shopnya sudah berjalan baik, atau coffee shop yang sedang berusaha melewati masa-masa sulit. Pesan saya satu aja, tidak ada ombak yang tidak bisa dilewati. Ya, cuman layarnya saja perlu kita kasih belok kiri, belok kanan. Filosofi anak di laut ini, pantai ini. Bertahan saja. Pasti ombak itu akan mereda. Pokoknya jangan takut gagal. Jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Nggak mungkin jatuh terus-terus. Suatu hari akan berdiri tegak. Lanjut terus. Pasti bisa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Peter untuk waktunya. Kita bincang-bincang. Para penonton Cepos TV, nanti kita akan saksikan itu tadi bincang kita dengan Peter Tan, owner daripada Peach Corner. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang kita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.